Melihat bunga teratai di tangannya, dan kemudian menatap Chu Feng yang tidak memperoleh apapun, Wen Sue merasa semakin bersalah. Adik kecil, masih ada waktu. Bantu aku mengeluarkannya, dan aku akan mencarikan cacing gu untukmu. Wen Sue menyerahkan bunga teratai kepada Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng mengulurkan tangannya, namun alih-alih meraih Lian Hua, dia malah meraih pergelangan tangan Wen Sue. Sudah terlambat, lagi pula, kamu tidak tahu cara mengendalikan cacing gu. Setelah berkata demikian, dia dengan paksa menyeret Wen Sue kembali ke dunia berbatu. Melihat situasi sudah tenang, Wen Sue berhenti memikirkannya dan malah berkata pada Chu Feng. Adik Chu Feng, aku sudah membayar setengah dari budi baikmu padaku. Hanya setengah? Tanya Chu Feng. Tentu saja, meskipun kamu telah berkorban besar untukku dan mungkin kehilangan warisan tempat ini, kamu memang setia dan tidak ada keraguan tentang itu. Tapi aku menyelamatkan hidupmu saat itu. Meskipun aku bersyukur, kita harus tetap berpegang pada fakta, kan? Kata Wen Sue. Baiklah. Chu Feng merasa apa yang dikatakan Wen Sue masuk akal. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi sekarang juga. Atau kamu punya cara lain? Kita coba lagi, yuk. Wen Sue bertanya pada Chu Feng. Bagaimanapun, dia adalah monster tua, dan dia tahu bahwa hasil di dunia saat ini sangat penting. Biasanya, jika Anda gagal di sana, Anda bisa menyerah begitu saja. Mungkin masih ada kesempatan, aku tidak yakin, mari kita coba. Tapi kakak senior, ketika adikmu membutuhkan bantuanmu lagi, jangan menahan diri, kata Chu Feng. Ya ampun, apa yang kamu katakan? Kakak senior, aku tidak menyembunyikannya dengan sengaja sebelumnya. Hanya saja aku belum mendapatkan apa yang kuinginkan, jadi aku harus menyimpan sesuatu. Sekarang, aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan. Jika adikku membutuhkanku, aku akan bertarung sampai mati, bahkan jika itu berarti kehilangan kesadaranku. Sambil berbicara, Wen Sue meletakkan bunga teratai di tangannya ke dalam tas Qian Kun. Dengan cara ini, meskipun kesadarannya hancur dan dia kembali ke tubuh aslinya, dia telah memperoleh apa yang diinginkannya. Melihat gerakan hati-hati Wen Sue, Chu Feng tak dapat menahan diri untuk berkata, nilai teratai ini ternyata jauh lebih tinggi dari yang terlihat. Tidak, hanya saja itu lebih berguna bagiku, kata Wen Sue. Chu Feng tersenyum tanpa berkata apa-apa. Meskipun itu hanya kesadaran, pengamatannya tidak salah. Nilai bunga teratai ini tidak terbayangkan. Namun ini juga membuktikan betapa kuatnya cacing gu di dalam teratai. Adik laki-laki, tunjukkan jalannya. Wen Sue siap untuk pertempuran terakhirnya. Berjalan. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia membawa Wen Sue ke pintu masuk salah satu gua. Menurut pengamatan Chu Feng, ini adalah gua terakhir yang bisa dimasuki di area ini. 3 gua sebelumnya merupakan jalan menuju gua ini. Ini juga akan menjadi medan pertempuran yang menentukan. Begitu Anda melewati gerbang pembatas, angin sepoi-sepoi langsung bertiup. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah hamparan padang rumput hijau tak berujung. Bahkan angin sepoi-sepoi pun dapat menciptakan riak di padang rumput ini. Tetapi tempat ini bukan hanya sekedar rumput, di dalam rumput itu tersembunyi telur-telur serangga yang tak terhitung jumlahnya, bukan sekedar telur serangga biasa. Namun, itu agak menyedihkan. Bukan padang rumputnya yang menindas, melainkan langitnya. Awan kelabu menutupi seluruh langit. Meski sebagian cahaya masih menembus awan gelap dan jatuh, dunia tidak berubah menjadi malam. Namun suasananya tetap suram. Apakah itu cacing gu? Atau apakah itu benda berbahaya? Wen Sue menatap telur serangga itu dengan tatapan waspada, lagi pula, dia tidak bisa memastikan apakah yang ada di dalam telur itu baik atau buruk. Itu cacing gu, tapi kualitasnya sangat rendah, kata Chu Feng. Bagaimana jika dibandingkan dengan cacing gu yang diperoleh kakek bajinganmu? Tanya Wen Sue. Ini seperti langit dan bumi, kata Chu Feng. Wen Sue menghela napas, lalu berkata, ayo kita lihat-lihat.
Karena ada cacing gu di sini, pasti ada beberapa yang kualitasnya lebih baik, dan mungkin ada yang bisa kamu gunakan. Tidak perlu mencari lagi. Aku bisa merasakan bahwa dunia ini memang luas, jauh lebih besar daripada dunia sebelumnya. Tapi rumput di sini sama saja, dan cacing gunya mungkin semuanya sama juga. Saat Chu Feng berbicara, dia meletakkan pohon yang dipegangnya. Tetapi mungkin kita bisa menang dengan jumlah yang banyak. Setelah berkata demikian, pohon itu pun menjelma menjadi pohon besar yang tingginya mencapai puluhan ribu meter, cabang-cabangnya menjulang menutupi seluruh area. Seketika, kekuatan aneh milik pohon itu, bersama dengan kekuatan yang diserapnya dari ikan di laut, tercurah turun bagai kabut dan hujan. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Setelah diberi nutrisi oleh kekuatan ini, rumput tetap tidak berubah, tetapi telur serangga di rumput mulai melahap kekuatan tersebut. Adik kecil, apakah warisan di sini ada hubungannya dengan cacing gu? Tanya Wen Sue. Ya, tradisi di sini berkaitan dengan teknik gu. Semakin kuat gu yang kamu kembangkan, semakin besar peluangmu mewarisi tradisi tersebut. Bahkan mungkin warisan itu ada di dalam gu yang sedang dibudidayakan, tapi itu pasti cacing gu terbaik, kata Chu Feng. Mendengar ini, Wen Sue yang biasanya ceria mengerucutkan bibirnya, dan rasa bersalah muncul kembali di wajahnya. Jika sebelumnya dia tidak dapat merasakannya, kekuatannya sendiri terungkap saat cacing-cacing gu ini mulai melahap kekuatan itu. Wen Sue dapat merasakan bahwa Chu Feng bersikap konservatif dalam penilaiannya. Cacing gu ini sangat berbeda dengan cacing gu yang diambil Jie Tianran. Itu seperti perbedaan antara lumpur dan emas, keduanya benar-benar berbeda. Saudara muda Chu Feng, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Wen Sue. Untuk saat ini, aku bisa mengurusnya sendiri, kata Chu Feng. Seiring berjalannya waktu, telur cacing gu tersebut mulai memancarkan cahaya redup, yang secara bertahap semakin kuat. 3 jam kemudian, cahaya yang dipancarkan oleh telur serangga itu sangat kuat, dan ia telah berubah dari telur serangga biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Wah, mungkin ada kesempatan. Melihat telur-telur serangga yang berubah, Wen Sue merasakan secercah harapan. Meskipun cacing-cacing gu di depannya masih tak jauh dari milik Jie Tianran, setidaknya mereka bukan lagi lumpur. Mereka bisa dianggap perak dengan kotoran. Jika tren ini terus berlanjut, dan dengan keunggulan jumlah mereka mungkin benar-benar dapat menyaingi cacing gu yang diperoleh Jie Tianran. Berdengung. Namun pada saat itu, cahaya menyilaukan memancar dari cakrawala jauh, menerangi seluruh dunia. Seberkas cahaya melesat ke langit, tampaknya membelah dunia menjadi 2. Tak lama kemudian, seekor cacing raksasa muncul dari cahaya, lebih besar dari yang dapat dibayangkan siapapun. Dan cacing itu adalah cacing gu yang ada di dalam bunga teratai. Akan tetapi, itu bukan entitas fisik, melainkan hantu. Fenomena aneh. Adik kecil, aku ingin menarik kembali perkataanku. Kakekmu yang bajingan itu mungkin bajingan, tapi sepertinya dia telah membesarkan sesuatu yang luar biasa. Apakah kau benar-benar berpikir kau punya peluang melawan cacing gu itu dengan cacing gu milikmu? Wen Sue mengerutkan kening dalam-dalam, dia hampir tidak melihat harapan bagi Chu Feng untuk menang.